Oke, lanjut ya, terputus tadi. Ya, jadi ya pengembangan penyusunan kan deformasi. Deformasi kalau kita kaitkan dengan hukum Hooke itu ada regangan. Regangan itu bisa terkait dengan tegangan sigma. Oleh sebab itu, pada material yang homogen dan isotropik, maka kita bisa menghitung tegangan yang diakibatkan oleh panas, perubahan temperatur, di mana deformasi akibat perubahan temperatur sama dengan alfa dikali perubahan suhu dikali panjang. Alfa itu adalah koefisien thermal ekspansi, ada tabelnya ya, untuk material tertentu. Kemudian delta T, L, dan delta T. Oke. Nah, misalnya saja batang AB kita panaskan di sini di bagian A, di mana batang AB ini penampangnya 0,5 kali 0,5 inci. Ya. 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 Oke. Ya. Ya, jadi kalau dia pemanas, misalnya suhunya 60 derajat Fahrenheit, kita naikkan sampai 120 ya. Pada titik ini kita panaskan, maka kita kembali lagi prinsip tadi ya, compatibility. Jadi tidak ada gaya yang bekerja ya. Tidak ada gaya yang bekerja, maka FA sama dengan FB ya. FA sama dengan FB. Nah, karena dia terjepit, maka tidak akan ada deformasi walaupun dia terjadi pemuaian ya. Oleh sebab itu, karena tidak ada deformasi, terjadi pemuaian, maka tentu terjadi tegangan ya. Tegangan. Nah, pada titik ini, maka pada batang AB ini deformasi AB 0, di mana deformasi A itu adalah deformasi thermal ya. Deformasi, saya ulangi ya, deformasi thermal ya. Deformasi A ini deformasi thermal, deformasi B deformasi biasa. Nah, di mana B itu adalah FL dibagi AE, sementara deformasi pada titik A thermal alfa dikali delta T dikali L sama dengan 0, maka F-nya bisa kita hitung ya. Kita hitung seperti ini. Begitu kita dapatkan F, maka pertanyaannya berapa tegangan thermal, tegangan ya, F dibagi dengan luas penampang. Maka kita bisa hitung. Ya. Ayah, ini buat kamu. Ya, terima kasih. Sudah. Ini buat kamu. Ya. Oke. Ya. Nah, bahasan berikutnya adalah deformasi pada benda yang diberi beban aksial, tapi bukan lagi elastis, tapi inelastik. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini suatu benda ditarik ya, tentu pada benda ini terjadi tegangan sigma. Pada awalnya ditarik ya, sigma, dia masih elastis. Tapi begitu pada maksimum mencapai sigma Y atau yield, dia pertambahan tegangannya tidak lagi proporsional dengan pertambahan tegangannya. Atau saya katakan seperti ini, pada saat melewati sigma Y, tegangan jadi yang mengikuti melewati sigma Y, tegangan tidak lagi bertambah, tetapi tegangan tetap bertambah. Jadi pada fase ini sudah fully plastik ya.
poliplastik, atau boleh dikatakan juga elastoplastik. Tidak ada pertambahan tegangan, tapi regangan tetap aja bertambah. Nah, pada deformasi inilah disebut dengan deformasi inelastik. Kalau yang ini masih elastis ya. Nah, tapi sebenarnya pada kenyataannya tidak ada grafik seperti ini pada realitasnya. Kenapa? Karena umumnya pada saat terjadi sedikit saja yield, tetap terjadi pertambahan tegangan dan juga regangan, ya, disebut dengan strain hardening, ya, strain hardening. Tapi oke lah, kita bahas dulu ini deformasi inelastik. Nah, yang menarik dari deformasi inelastik ini adalah distribusi tegangannya berbeda antara distribusi tegangan deformasi elastis dan deformasi plastis, berbeda. Jadi kalau kita masih tarik, misalnya ini benar tarik, kemudian pada lubang ini kita mau tahu distribusi tegangannya di sekitar lubang ini. Begitu ditarik, dia masih masuk fase elastis, distribusi tegangannya di sekitar titik ini ya seperti ini, artinya pada titik tengah dia memuncak, begitu ke pinggir dia menurun. Tapi ditambah lagi bebannya, kita sampai pada sigma Y, yield, itu tidak lagi terlalu berbeda antara tengah dengan 1/2 jaraknya dari pinggir. Mulai sama, ya. Begitu kita mencapai fase inelastik, itu sudah sama semua distribusi tegangannya. Jadi ini sudah fase inelastik. Kalau ini masih fase yield. Kalau ini fase elastis. Seperti itu modelnya. Contoh ya, misalnya sebuah benda dengan tegangan leleh yield itu 250 MPa. Sebuah batang baja, ya. Asumsinya elastik, perfectly plastic, elastoplastik. Hitung maksimum bebannya sehingga dia mencapai yang dapat diberikan tanpa menyebabkan leleh, yield. Kemudian hitung ya. Oke ya. Nah, maka hitung beban maksimum P pada batang ini. Ya. Nah, kalau misalnya ini contoh saja, saya tidak terlalu detail di sini karena saya masih mempertanyakan ini di mana dapat. Tapi oke lah. Ini yieldnya, ini elastiknya udah seragam ya. Nah, dapatkan ini. Oke, kalau ini distribusinya maksimum dapatkan elastis 9,14. Kalau inelastik 16,0. Oke, yang terakhir yaitu tegangan residual. Nah, tegangan residual itu adalah tegangan yang ketika tegangan yield ya. Tegangan yield bukan lagi, dia sudah tegangan inelastik. Jadi kalau ada benda ya, kalau ada benda kita naikkan bebannya, kita tarik dia elastik ya. Ini taruh epsilon, tegangan ini tegangan. Kemudian mencapai puncaknya yield, kemudian dia mulai plastis. Nah, terus plastis ini dia meregang terus. Kemudian tiba-tiba kita hentikan tegangannya, kita hentikan, stop tegangan, tidak lagi beban. Nah, maka regangannya akan kembali
Nah, kembali pada titik yang tidak sama lagi dengan titik awal ya. Tidak sama lagi pada titik awal. Nah, ini betul terjadi pada struktur yang statis tertentu. Kenapa? Karena secara sistem, struktur statis tertentu itu tidak memungkinkan terjadinya apa yang saya boleh katakan, tidak memungkinkan terjadinya deformasi pada penampang, deformasi aksial pada penampang. Kenapa? Karena dia setimbang, ya. Sistem misalnya saja sendi roll. Kalau sendi-sendi, dia statis tertentu, tapi kalau sendi roll dia statis tertentu. Jadi pada batang itu tidak akan mungkin terjadi deformasi aksial. Jadi begitu batang itu diberikan beban, dia yield, ya. Kemudian dilepaskan beban itu, maka dia kembali ke titik semula. Nah, bedanya dengan statis tak tentu, pada statis tak tentu secara sistem struktur dia masih menyimpan residual stress, ya, masih menyimpan residual stress. Nah, inilah disebut dengan tegangan residu, ya. Jadi tegangan residu itu hanya terdapat pada struktur statis tak tentu. Nah, contohnya ini kita naikkan bebannya, leleh, dia plastis, terus kita hentikan pembebanan, maka material atau bodi tersebut regangannya berkurang, kembali ke titik O aksen, itu untuk statis tertentu. Tapi kalau statis tertentu, dia masih menyimpan lagi tegangan O aksen D, ya, itu disebut dengan tegangan residual, ya, residual stress, ya. Oke, contoh. Nah, contoh pada batang AB, diberi beban P sebesar 60 kN. Batang AB diasumsikan elastic perfectly plastic material dengan tegangan leleh 420 MPa, modulus elasta 70 GPa, bebannya 60, ya, dengan diameter 5 mm. Jadi kalau kita gambar gaya yang bekerja, taruhlah FA ke kanan, FB juga ke kanan, maka persamaannya FA ditambah FB dikurang P sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan, ini dia lompat ini langsung, dengan menggunakan hitungan compatibility kah atau flexibility, maka dia langsung dapatkan FA sama dengan 45, sementara FB itu 15, ya, kilonewton. Langsung jawabannya ini. Tapi sebenarnya sudah dihitung sebelumnya. Nah, kalau kita potong di sini, maka dia adalah tekan atau tarik? Tekan, ya. Kalau kita potong di sini, ini tarik. Nah, pada batang AB, AC 45, kita bagi dengan luas penampangnya pi D kuadrat, maka kita dapatkan tegangannya 573 tekan, ya.
Sementara pada batang CB 15 dibagi luas penampang kita dapatkan 191 MPa tarik. Nah, karena di soal tadi dia katakan tegangan lelehnya 420, maka yang mana yang meleleh? AC atau AB? CB. Tentu AC kan, AC sudah di atas, tegangan yang terjadi sudah di atas dari tegangan leleh, sementara CB masih dalam fase elastis, ya, karena masih di bawah 420. Oke. Nah, oleh sebab itu, ya, pada AC sudah leleh, sementara CB itu belum leleh, masih elastis, maka pada apa pertanyaannya tadi yang pertama? Gaya maksimum, ya. Gaya maksimum. Nah, pada AC kan dia gini dia. Ya. Titiknya dia di sini. 420. Ya. Nah, 420 dibagi dengan, maka kita bisa mendapatkan gayanya sebesar 33 kilonewton, ya, 33 kilonewton. Soalnya dia gini ya, 420 ini AC, ini dari ini ya. Nah, karena gaya maksimum pada AC untuk yield, ya, untuk yield itu 33, maka pada titik yield, ya, kalau di sini 33, maka 60 dikurang 33, maka pada FB, ya, pada FB sebesar 27. Jadi kalau dia ini sudah mencapai yield 33, harusnya di sini 27. Nah, kalau dia 27, maka pada batang CB itu 27 dibagi dengan luas penampang kita dapatkan 344 MPa. Itu masih di bawah daripada tegangan leleh. Jadi, walaupun AC ini sudah mencapai titik yieldnya, ya, bukan lagi kan 537, tapi sebelum itu pas persis pada ini sama dengan ya 420, itu gayanya 33. Kalau gayanya 33, maka harusnya di sini 27. Kita cek kembali CB, kalau dia 27, yield juga enggak? Kalau ini mencapai titik yield juga. Ternyata dia mencapai titik yield, dia masih elastis, karena ini 3, kita dapat 27 bagi penampang, kita dapatkan 344, masih di bawah MPa. Nah, oleh sebab itu pada batang CB 27, kita mau tahu berapa pegangannya, ya, displacementnya pada batang CB, maka kita masukkanlah rumus delta C itu sama dengan FB dikali LCB dibagi AE. Maka kita dapatkan delta CB ini sebesar ini. Oleh karena itu, delta CB sebesar 0,0014, maka regangan pada CB
Jadi ini adalah delta CB sama dengan delta AB. Sorry, sama dengan delta AC, ya. Sama dengan delta AC. Jadi delta AC itu sama dengan delta CB. Kalau kita lihat strukturnya, delta ini pasti sama, ya. Nah, kalau begitu kita bisa menghitung tegangan pada CB dan tegangan pada AC sebesar delta C dibagi LCB, delta C dibagi LAC. Nah, kita dapatkan EAC itu sama dengan min 0,00147, sedangkan epsilon CB 0,0049. Oke. Nah, kelihatan ya, karena AC itu tekan dan CB itu adalah tarik, kelihatannya tegangannya. Nah, oleh sebab itu, maka pada posisi leleh, ya, pada posisi leleh epsilon yield-nya harusnya 0,006. Nah, kalau kita plot, ya, ini yang menarik, ya. Jadi kalau kita plot O, kita naikkan. Untuk CB ini CB, ya. Jadi kalau pada batang CB dinaikkan tegangannya, dia pada posisi A akson 344, ya. Lihat kan. Ini, ya. Untuk CB. Dia pada 44, ya. Di mana delta epsilon CB adalah 0,004913, ya. Nah, untuk batang AC, yang dia di sini, ya, dari sini. Untuk batang AC, saya ulangi, ya. Untuk batang CB, dia di sini 344, dia masih elastis. Kalau dia 420, dia sudah mengalami lewati tegangan 420. Pada zona ini dia sudah plastis untuk batang CB. Nah, sebaliknya untuk batang AC, dia sudah mencapai leleh, ya, sudah mencapai plastis dengan tegangan sebesar min 0,014. Nah, ingat kalau residual itu dia sudah harus mencapai tegangan plastis, ya. Nah, begitu kita hentikan beban, maka pada batang AC lah yang memiliki tegangan residu. Jadi begitu dilepas, tegangannya balik, ya. Kemudian dia memiliki tegangan residu. Ya. Bisa speaker di rumah? Iya. Oke. Saya ulang. Ya. Nah, inilah yang menjadi tegangan leleh.
saya ulang ya. Ya, jadi ini menggambarkan yang paling jelas ya. Jadi pada batang CB ya, begitu kita apply load berapa tadi? Loadnya 60 ya. 60 pada FA itu 45 dan ini 15 ya. Nah, pada FB 15 itu kan pada batang CB. Nah, dia pada titik ini dia. Ya. Dia naik kemudian pada titik A. Kalau dinaikkan pada 420 maka dia mencapai leleh ya. Dan inelastis. Pada batang AB gaya yang bekerja kan gaya tekan ya, gaya tekan sebesar 45. Nah, pada 45 itu dia sudah mencapai leleh. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi penjelasan, pada gaya sebesar 45 itu sudah lebih besar dari 420 ya. 420. Jadi kemudian dia mengalami leleh di sini ya, inelastis, di mana regangannya pada 420 adalah sebesar 0,01474. Ketika dilepas, ban dilepas, dihentikan, maka dia akan balik lagi, namun masih terdapat residu sebesar berapa residunya? Berapa tadi? 573 dikurang 420 atau 153. Jadi inilah residunya ini. Nah, ini pada batang AB ya, pada batang AB. Nah, kalau kita disuruh menghitung berapa residunya pada batang CB ya sama. Ini juga di sini. Residunya. Oke, nah itu penjelasan. Saya kita bisa diskusikan detail. Saya akan berikan tugas dan dapat dikumpulkan pada minggu ini ya. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Terima kasih.